warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dan bahagia, kami hadir kembali di tengah-tengah Anda. Apa kabar? Sehat tentunya? Alhamdulillah kami juga sehat. Mudah-mudahan Anda semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat Matematika Channel masih melanjutkan pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Tibalah episode yang ketiga, yaitu membahas unsur-unsur prisma sekaligus unsur-unsur limas, yang pembahasannya jauh lebih simpel, lebih ringkas, lebih singkat dibandingkan pembahasan unsur-unsur kubus dan balok pada tayangan 2 video sebelumnya. Dikarenakan secara prinsip poin-poinnya sudah kita bahas secara detail pada 2 episode sebelumnya, maka pastikan bahwa sebelum Anda mengikuti tayangan di episode ini, Anda sudah mengikuti dan menyimak, menonton 2 tayangan kami pada episode sebelumnya. Selengkapnya, mari kita ikuti untuk pembahasan unsur-unsur prisma dan limas. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi datar yang ketiga, C, yaitu unsur-unsur prisma. Definisi dari prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama ukuran sebagai alas dan tutup, dan bidang-bidang lain sebagai sisi tegak. Perhatikan pada gambar. Yang dimaksud sepasang sisi atau sepasang bidang yang sejajar sebagai alas dan tutup adalah bidang A, B, C, D, E. Ini adalah merupakan bidang alas. Dia sejajar dengan bidang F, G, H, I, J sebagai bidang tutup. Ukurannya sama dan posisinya sejajar. Kemudian bidang-bidang lain sebagai sisi tegak, yaitu B, C, H, G, C, D, I, H, D, E, J, I, E, A, F, J, dan A, B, Q, F. Itu sebagai sisi-sisi tegak dari prisma. Dan yang kita jadikan sebagai contoh ini adalah prisma segi 5, karena jenis prisma cukup banyak. Adapun rusuk-rusuk prisma, kalau prisma segi 5 seperti ini, rusuk alasnya ada 5, yaitu AB, BC, CD, DE, dan EA. Sedangkan rusuk atas FG, GH, HI, IJ, dan JF. Di samping itu juga punya 5 rusuk tegak, yaitu rusuk AF, rusuk BG, rusuk CH, rusuk DI, dan rusuk EJ. Berikutnya titik sudut. Titik sudut prisma segi 5 pada alas ada 5, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Pada bagian atas juga ada 5, titik F, titik G, titik H, titik I, dan titik J. Berikutnya diagonal sisi. Tentu diagonal sisi cukup banyak dan tidak kita sebut satu persatu. Kita contohkan saja, misalnya BE menghubungkan titik B dan E pada bidang alas. GJ menghubungkan titik sudut G dan sudut J pada bidang atas. Pada bidang alas bisa kita buat yang lain, misalnya BD, kemudian CE,
CA, DB, DA. Demikian juga pada bidang atas bisa GI, HJ, dan yang lain-lain. Untuk bidang sisi tegak, karena di SMP yang dipelajari adalah prisma tegak, maka bidang sisi tegaknya selalu berupa persegi panjang, sehingga masing-masing bidang sisi tegak mempunyai 2 buah diagonal sisi. Misalnya BH, CG, AG, BF, dan seterusnya. Diagonal ruang berarti menghubungkan titik-titik sudut pada bagian alas dan titik-titik sudut pada bagian atas, yang titik sudut itu saling berhadapan di dalam ruang. Di sini tidak dicontohkan pada gambar. Ya, saya misalkan ambil contoh CJ, kemudian BI, DG, AH, dan yang lain-lain. Bisa Anda eksplor sendiri. Karena prinsip dasarnya sudah kita pelajari secara detail pada kubus dan balok. Untuk bidang diagonal di sini dicontohkan satu, yaitu bidang diagonal BEJG yang dibentuk oleh 2 rusuk tegak BG dan EJ serta 2 buah diagonal sisi yang saling berhadapan dan sejajar, yaitu GJ dan BE. Yang lain misalnya bidang diagonal BDIG, kemudian CEJH, dan yang lain-lain silahkan Anda eksplor sendiri. Ya, ini yang kita sampaikan terkait untuk unsur-unsur prisma secara singkat. Sekali lagi, karena poin-poin intinya sama dengan pada kubus dan balok tentang unsur-unsur prisma ini, maka tidak kita bahas satu persatu secara detail sebagaimana kita membahas kubus dan balok. Nah, yang perlu kita ketahui jenis-jenis prisma. Jenis prisma cukup banyak dan penamaannya disesuaikan dengan bentuk bangun yang menjadi alas prisma. Misal ada prisma segitiga. Prisma segitiga berarti kan gambar C, yaitu prisma yang alasnya berbentuk segitiga. Kemudian ada prisma segi empat, perhatikan gambar A, yang mana alasnya berbentuk segi empat. Baik itu alasnya berbentuk persegi, berbentuk persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, atau segi empat yang lain, semuanya disebut prisma segi empat. Ada juga prisma segi lima, yaitu alasnya berbentuk segi lima, prisma segi 6, prisma segi 7, prisma segi 8, dan seterusnya. Bangun yang keempat atau D yang kita pelajari unsur-unsurnya adalah limas. Definisi limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi datar sebagai alas dan beberapa segitiga sebagai sisi tegak yang sudut-sudutnya bertemu di satu titik. Mari kita amati satu persatu. Yang pertama adalah limas KGHI. Yang dimaksud sisi datar sebagai alas dalam hal ini adalah segitiga GHI. Sedangkan segitiga-segitiga sebagai sisi tegak adalah segitiga KHI, segitiga KIG, dan segitiga KGH. Ketiga segitiga ini sudut-sudut puncaknya bertemu di satu titik. Berikutnya
Untuk limas OABCD yang dimaksud bidang datar sebagai alas yaitu segi 4 ABCD. Adapun bidang-bidang sisi tegaknya adalah segitiga OAB, segitiga OBC, segitiga OCD, dan segitiga OAD. Lanjut untuk limas yang alasnya berbentuk segi 6 yaitu limas ILMNOPQ. Bidang sisi alasnya berupa bidang segi 6 yaitu LMNOPQ. Sedangkan bidang sisi tegaknya adalah 6 buah segitiga sama kaki yaitu segitiga IMN, segitiga INO, segitiga IOP, segitiga IPQ, segitiga IQL, dan segitiga ILM. Itu yang dimaksud sisi-sisi alas dan sisi-sisi tegak dari limas. Berikutnya rusuk. Untuk limas KGHI, rusuk alasnya ada 3 yaitu GH, HI, dan IG. Sedangkan rusuk tegaknya juga ada 3 yaitu KH, KI, dan KG. Limas OABCD, rusuk alasnya ada 4 yaitu AB, BC, CD, dan BA. Sedangkan rusuk tegaknya adalah OA, OB, OC, dan OD. Limas segi 6I LMNOPQ, rusuk alasnya ada 6 yaitu LM, MN, NO, OP, PQ, dan IL. Sedang rusuk tegaknya IL, IM, IN, IO, IP, dan IQ. Titik sudut limas. Titik sudut limas untuk bagian alas banyaknya titik sudut sesuai dengan jenis bangunnya. Misal untuk limas KGHI karena bidang alasnya berbentuk segitiga, maka titik sudutnya ada 3. Limas OABCD alasnya berbentuk segi 4, maka titik sudut pada alas ada 4 yaitu A, B, C, dan D. Demikian juga limas ILMNOPQ karena alasnya segi 6, dia punya titik sudut pada alas sebanyak 6 buah. Untuk banyaknya titik sudut semuanya, yaitu banyaknya titik sudut pada alas ditambah 1 titik sudut di puncaknya. Sehingga untuk limas segitiga punya 3 titik sudut pada bagian alas dan 1 titik sudut di bagian puncak. Jumlahnya ada 4 titik sudut. Limas OABCD 4 titik sudut pada bagian alas ditambah 1 titik sudut pada bagian puncak sehingga ada 5 titik sudut. Dan untuk limas segi 6 tentunya 6 titik sudut pada bagian alas ditambah 1 titik sudut pada puncak sehingga jumlah semuanya ada 7 titik sudut. Demikian seterusnya. Berikutnya diagonal sisi. Untuk diagonal sisi limas, ia hanya ada pada bagian bidang alas. Untuk bagian bidang sisi tegak tidak ada diagonal sisi karena semuanya berbentuk segitiga. Dan khusus pada limas yang alasnya segitiga, dia tidak punya diagonal sisi karena alasnya juga berbentuk segitiga, tidak mungkin kita buat diagonal. Yang memiliki adalah mulai limas yang alasnya segi 4, punya 2 buah diagonal sisi, dalam hal ini BD dan AC.
5 segi 6 diagonal sisinya cukup banyak, yaitu LN, LO, LP, kemudian MO, MP, NQ, NP, NQ, NL, OM, OL, OK, begitu. Sehingga pada 5 segi 6 setiap satu titik sudut bisa ditarik 3 buah diagonal sisi. Diagonal ruang, semua limas tidak memiliki diagonal ruang karena dia tidak punya bidang sisi atas atau tutup. Bidang diagonal untuk limas yang alasnya segitiga dia tidak memiliki. Untuk limas OABCD, bidang diagonalnya yang pertama adalah OBD yang dibentuk oleh rusuk OB dan OD yang saling berhadapan dan sebuah diagonal sisi BD. Yang kedua yaitu bidang diagonal OAC dibentuk oleh rusuk OA dan OC yang saling berhadapan dan sebuah diagonal sisi AC. Banyaknya bidang diagonal pada suatu limas sama dengan banyaknya diagonal sisi pada alas. Untuk 5 segi 6 silakan Anda eksplor sendiri bidang diagonalnya. Ya, demikian untuk pembahasan tentang unsur-unsur limas, dan kita lanjutkan jenis-jenis limas. Jenis limas cukup banyak sebagaimana prisma yang penamaannya disesuaikan dengan bentuk alasnya. Misalnya ada limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4, limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5, dan seterusnya. Kemudian pada bagian gambar yang berwarna ini ada kata-kata tambahan beraturan. Limas segitiga beraturan artinya alasnya segitiga sama sisi. Limas segi 4 beraturan artinya alasnya berbentuk persegi. Limas segi 5 beraturan alasnya segi 5 sama sisi. Limas segi 6 beraturan alasnya berupa segi 6 sama sisi. Begitu seterusnya. Jadi beraturan artinya sama sisi. Baik, saya kira demikian untuk pembahasan unsur-unsur bangun datar dari prisma dan limas sebagai pembahasan episode yang ketiga untuk pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Dan dengan demikian untuk pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi datar telah selesai. Dan sebagai penutup episode kali ini ada tugas mandiri, lengkapi tabel berikut, yaitu tabel terkait bangun prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5. Anda diminta untuk mengisi banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut, banyak diagonal ruang, banyak diagonal bidang, dan banyak bidang diagonal dari masing-masing bangun dari nomor 1 sampai 6. Setelah tabel ini Anda isi dengan benar, tugas berikutnya adalah dari hasil melengkapi tabel di atas tentukan A, rumus yang menyatakan banyak sisi prisma segi N, banyak rusuk prisma segi N, dan banyak titik sudut prisma segi N. B, rumus yang menyatakan banyak sisi limas segi N, banyak rumus limas segi N, dan banyak titik sudut limas segi N. Sehingga itu nanti menjadi rumus umum yang bisa Anda gunakan untuk menentukan banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut untuk semua jenis prisma maupun jenis limas.
Oke, tantangan buat Anda. Selamat mengerjakan tugas, sukses buat Anda. Akhirnya kita akhiri sampai di sini untuk pembahasan unsur-unsur prisma dan limas. Dan kami masih akan hadir insya Allah untuk melanjutkan pembahasan materi kelanjutan bangun datar ini, yaitu pada subbahasan luas, permukaan, dan volume. Silakan Anda ikuti selalu sahabat Matematika Channel yang selalu menyajikan pembelajaran yang terbaik untuk Anda. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.